Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai bangun ruang sisi datar. Di sini kita bahas mengenai kubus. Jadi ini adalah gambar kubus. Kemudian untuk rumus-rumus kubus ini rumusnya ada luas permukaan kubus. Jadi untuk rumus luas permukaan kubus adalah sama dengan, jadi di sini ini kubus ini sisinya terdiri dari persegi. Jadi rumus persegi ini luasnya adalah sisi kali sisi, berarti sisi kuadrat. Kemudian sisinya ini ada 6, berarti di sini luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kuadrat. Jadi ini rumus luas permukaan kubus. Kemudian rumus volume kubus adalah di sini sisinya, berarti di sini adalah sisi pangkat 3 karena sisinya ini sama semua, jadi volumenya adalah sisi pangkat 3. Jadi ini rumus-rumus untuk kubus. Kemudian kita kerjakan contoh-contoh soalnya. Soal yang pertama, perhatikan gambar. Ini gambarnya. Sebuah kubus PQRS TUVW memiliki panjang rusuk 7 cm. Tentukan A. Luas bidang PQRS, B. Panjang diagonal bidang SQ, C. Panjang diagonal ruang WQ, D. Luas bidang diagonal SQUV. Ini kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Jadi yang A ini adalah luas bidang PQRS. Jadi di sini luas bidang PQRS. Di sini PQRS ini adalah bentuknya persegi. Kemudian panjang rusuknya ini adalah 7 cm atau sisinya ini adalah 7 cm. Jadi kubus ini sisinya sama semua. Berarti untuk luas bidang PQRS, jadi di sini adalah luas PQRS sama dengan sisi kali sisi. Berarti di sini adalah sisi kuadrat. Maka hasilnya di sini sama dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat adalah 7 kali 7, hasilnya adalah sama dengan 49. Jadi 49 cm kuadrat. Jadi ini luas PQRS. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini adalah panjang diagonal bidang SQ. Jadi di sini panjang diagonal bidang SQ ini adalah yang ini. Jadi di sini kita gambarkan yang B ini. Yang B ini adalah segitiga SPQ. Jadi kita gambarkan segitiga SPQ ini, yaitu gambarnya seperti ini. Jadi di sini adalah SPQ. Di sini yang dicari adalah SQ. Di sini PS-nya, karena di sini adalah sisinya 7, berarti PS-nya ini adalah 7, kemudian PQ-nya ini adalah 7. Kita cari SQ-nya, berarti SQ-nya ini dicari dengan rumus teorema Pythagoras. Berarti SQ sama dengan akar dari, di sini SQ ini sisi terpanjang karena depan sudut 90 derajat ini. Berarti di sini kita jumlahkan jadi 7 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Jadi di sini sama dengan akar dari 7 kuadrat ini adalah 49, kemudian ditambah dengan 49. Maka hasilnya di sini sama dengan akar dari 49 ditambah 49 adalah 98. Ini kita uraikan. Jadi di sini sama dengan akar dari 49 dikali dengan akar 2. Jadi 98 ini diuraikan menjadi akar 49 dikali dengan akar 2. Maka hasilnya adalah sama dengan akar dari 49 adalah 7. Kemudian di sini akar 2-nya tetap, jadi 7 akar 2. Jadi SQ-nya ini adalah 7 akar 2 cm. Ini jawaban yang B. Kemudian kita jawab yang C. Yang C ini adalah panjang diagonal ruang WQ. Jadi di sini yang C panjang diagonal ruang WQ. Jadi di sini segitiganya adalah WSQ. Jadi di sini kita gambarkan segitiga WSQ-nya. Jadi ini segitiganya. Jadi ini siku-sikunya di sini, yaitu di sisi S. Jadi di sini S-nya. Kemudian di sini adalah W-nya. Kemudian di sini adalah Q-nya. Jadi segitiganya adalah segitiga siku-siku WSQ. Jadi di sini WS-nya, jadi panjang WS ini adalah sisi kubusnya yaitu 7. Jadi di sini 7. Kemudian SQ-nya sudah dicari yaitu di sini 7 akar 2. Jadi di sini 7 akar 2. Kemudian kita cari WQ-nya. Maka di sini kita cari WQ-nya. Ini dengan menggunakan rumus
Pitagoras, yaitu WQ ini adalah sisi terpanjang, berarti ini dijumlahkan, jadi di sini akar dari 7 kuadrat ditambah dengan 7 akar 2 kuadrat. Jadi di sini kita hitung sama dengan akar dari 7 kuadrat adalah 49, kemudian ditambah dengan ini 7 akar 2 kuadrat adalah 7 dikuadratkan adalah 49, kemudian dikali dengan akar 2 dikuadratkan adalah 2. Ini kita hitung lagi, jadi di sini sama dengan adalah akar 49 ditambah dengan 49 dikali 2 adalah 98. Kemudian di sini sama dengan akar dari 49 ditambah 98 adalah 147. Maka akar dari 147 adalah ini kita uraikan. Jadi di sini akar dari 147 adalah akar 49 dikali dengan akar 3. Jadi diuraikan menjadi ini. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan akar dari 49 ini adalah 7, kemudian akar 3-nya tetap, jadi 7 akar 3. Jadi hasilnya adalah 7 akar 3 cm. Jadi ini panjang WQ-nya. Jadi panjang WQ-nya adalah 7 akar 3 cm. Ini jawaban yang C. Kemudian kita jawab yang D. Yang D ini adalah luas bidang diagonal SQUW. Jadi di sini luas bidang diagonal SQUW berarti ini bentuknya adalah persegi. Maka di sini persegi ini adalah SQ-nya adalah ini yaitu 7 akar 2. Jadi di sini adalah 7 akar 2. Kemudian U ini UQ-nya, jadi UQ-nya ini adalah 7. Berarti luasnya adalah, jadi di sini adalah luas bidang SQUW. Jadi luasnya adalah sama dengan panjang kali lebar. Jadi panjang kali lebar, jadi panjangnya ini SQ-nya 7 akar 2. Jadi di sini sama dengan 7 akar 2 dikali dengan ini lebarnya adalah 7. Jadi di sini adalah dikali dengan 7. Jadi di sini sama dengan 7 akar 2 dikali 7 adalah 49 akar 2. Jadi luasnya adalah ini 49 akar 2 cm kuadrat. Jadi ini luasnya. Jadi jawaban yang D adalah luas SQUW adalah 49 akar 2 cm kuadrat. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, diketahui sebuah kubus dari bahan triplek memiliki panjang rusuk 30 cm. Berapakah luas triplek yang dibutuhkan untuk membuat kubus tersebut? Jadi di sini panjang rusuk ini adalah sama dengan sisinya. Jadi sisi kubus ini adalah 30 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah luas tripleknya. Berarti di sini adalah luas permukaan kubus. Jadi di sini kita gunakan rumus luas permukaan kubus ini yaitu sama dengan 6 dikali dengan sisi kuadrat. Jadi ini rumus luas permukaan kubus. Maka hasilnya di sini sama dengan 6 dikali dengan sisinya adalah 30, berarti di sini adalah 30 kuadrat. Maka hasilnya di sini sama dengan 6 dikali dengan 30 kuadrat adalah 900. Jadi 6 dikali 900 ini adalah sama dengan 5400. Jadi 5400 cm kuadrat. Jadi ini hasilnya. Jadi luas tripleknya yang dibutuhkan untuk membuat kubus adalah 5400 cm kuadrat. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, dua buah kardus berbentuk kubus memiliki ukuran yang berbeda. Kardus yang besar memiliki volume 64 cm kubik. Jika kardus yang besar dapat diisi penuh oleh 8 kardus kecil, tentukan A. Volume kardus kecil, B. Panjang rusuk kardus kecil. Jadi di sini kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Ini volume kardus kecil. Jadi di sini kardus yang besar ini, jadi kardus yang besar ini dapat diisi penuh oleh 8 kardus kecil. Berarti volume kardus kecil ini, berarti volume kardus kecil yaitu VK, ini kardus kecil, adalah sama dengan volume kardus besar VB, ini dibagi dengan, karena di sini diisi penuh oleh 8 kardus kecil, berarti ini dibagi 8. Maka hasilnya di sini sama dengan VB-nya atau volume kardus besarnya adalah ini 64, jadi di sini adalah 64
per 8. Maka hasilnya sama dengan 64 dibagi 8 adalah 8. Jadi volume kardus kecilnya adalah 8 cm kubik. Ini volume kardus kecilnya. Maka di sini yang B-nya panjang rusuk kardus kecil, jadi di sini adalah yang B. Kita jawab yang B, jadi panjang rusuk kardus kecil. Jadi di sini volume kardus kecilnya adalah sama dengan 8. Maka rumus dari volume ini, volume kardus ini bentuknya kubus, berarti rumus dari volume kubus ini adalah sisi pangkat 3, yaitu sisi pangkat 3 ini adalah 8. Maka sisinya adalah sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Jadi sisinya adalah 2 cm. Atau panjang rusuk kardus kecilnya adalah ini, 2 cm. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, gambar di bawah adalah kerangka kubus yang terbuat dari kawat. Jadi ini adalah model kerangka kubusnya. Jika kawat yang dibutuhkan sepanjang 48 cm, tentukan A. Panjang rusuk kubus, B. Luas permukaan kubus, C. Volume kubus. Ini kita jawab satu persatu. Kita jawab yang A terlebih dahulu, panjang rusuk kubusnya. Jadi panjang rusuk kubusnya ini kita cari. Jadi di sini, ini rusuk kubus ini kita hitung, jumlahnya adalah ada 12 rusuk. Jadi ada 12 rusuk kubus, yaitu di sini. Ini 12 rusuk ini adalah 12 R. Jadi 12 rusuk kubus. Ini panjangnya atau yang dibutuhkan kawatnya adalah 48 cm. Jadi 48 cm. Maka panjang rusuknya ini adalah sama dengan 48. 12-nya ini dipindah ke bawah, jadi dibagi 12. Maka hasilnya adalah sama dengan 48 dibagi 12 adalah 4. Jadi 4 cm. Jadi ini panjang rusuk kubusnya yaitu 4 cm. Jadi panjang rusuk kubus ini adalah 4. Jadi semuanya sama, panjang rusuknya adalah 4. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini adalah luas permukaan kubus. Jadi luas permukaan kubus ini rumusnya adalah sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Jadi sisinya ini adalah 4. Jadi rusuk sama sisi ini adalah sama. Jadi di sini sama dengan 6 dikali dengan 4 kuadrat. Maka hasilnya di sini sama dengan 6 dikali dengan 4 kuadrat ini adalah 16. Jadi di sini sama dengan 6 dikali 16 adalah 96. Jadi 96 cm kuadrat. Jadi ini luas permukaan kubusnya. Kemudian kita jawab yang C. Yang C ini adalah volume kubus. Rumus dari volume kubus ini adalah sama dengan sisi pangkat 3. Maka di sini sama dengan sisinya adalah 4. Jadi di sini adalah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 ini hasilnya adalah 64. Jadi 64 cm kubik. Jadi ini volume kubusnya. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai bangun ruang sisi datar.